Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomongin tentang krisis nih. Krisis PD pas udah jadi ibu. Nah, apa tuh maksudnya? Nah, mungkin dari pengalaman aku sendiri juga ya. Pas aku awal jadi ibu tuh ada krisis PD nih yang aku rasakan. Karena ya mungkin ada perubahan fisik. Lalu aku juga merasa adanya kecanggungan sama diri aku. Mungkin karena aku udah bukan aku yang dulu kali ya. Aku harus berkenalan lagi sama aku yang baru gitu. Nah, hari ini aku mau nanya-nanya langsung aja deh sama yang lebih mengerti tentang kenapa sih bisa krisis percaya diri pas baru jadi ibu. Nah, di sini udah ada Mbak Astra Dimah dari Halo Ibu. Hai Mbak Astra. Hai Audira, thank you for having me. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Yes. Apa kabar dirimu? Baik. Aku baru selesai beres kerja, jadi senang banget bisa ngobrol sama kamu. Thank you Mbak Astra. Nah, aku pengen nanya nih, kayak tadi aku bilang di awal, bukan aku aja ya, pasti ada yang juga pernah merasakan adanya krisis percaya diri Mbak Astra ketika kita menjadi seorang ibu baru gitu. Nah, boleh nggak sih Mbak Astra diceritakan sebenarnya apa sih yang dirasakan seorang ibu pada masa transisinya dia yang baru itu? Oke, jadi ketika kamu you stepping into motherhood, ketika kamu dinyatakan menjadi ibu dengan 2 garis biru atau dengan pada saat proses persalinan, kamu tuh bukan lagi individu yang sama. Kenapa? Karena ada banyak hal yang berubah dari dirimu, dari mulai emosi, spiritual, fisik, psikologis. There's a lot of aspect. You are no longer the same person. Jadi Audira sama Astra yang lagi single sampai ke Astra, Audira hamil sampai melahirkan, we are a different person. And then kalau kamu punya anak lagi, kamu udah berubah lagi tuh. Kenapa? Karena hormonnya nih, kan kalau lagi hamil tuh kan hormon kita meningkat sampai 1000%. Ketika kita sudah melahirkan, kita hanya turun 200% dan masih 800% dalam tubuh. Of course, there's so many things. Our point of view in life is different. Kalau kalian kehilangan teman, abis menjadi ibu, tunjuk tangan, well aku juga. Karena ya kita udah bukan orang yang sama ya Dir. Kita udah berubah. Dan ini kadang-kadang yang menyakitkan ya buat jadi ibu. Untuk tahu celana jeansnya berubah, kalau aku sih berubah. Aku Sepatu, ya kan. So cara kita berpakaian, karena tubuh kita pun berubah. Dan perubahan-perubahan ini kan gak di-acknowledge sama kita. Dan ini kadang sih yang bikin transisi menjadi ibu itu sulit. Seakan-akan kalau udah jadi ibu kita tetap sama, bisa balik lagi tuh kayak dulu, pergi keluar, nyetir, bye-bye anak, bye-bye diri sendiri. Kalau nggak sekarang nggak, karena diteleponin terus-terusan, ada yang mami, ibu, bunda, nggak mungkin. We are no longer the same person. Itu dulu disadari dulu. Being conscious that you are no longer you, but you are transitioning to this new you. When your womb open, ketika rahimmu terbuka, kamu bukan lagi orang yang sama. Ada energi feminim yang besar yang keluar dari dirimu, yang kadang-kadang menyakitkan, gak selalu menyenangkan. There's always a grieving process in there. Gitu, Dir. I see. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya lebih dari yang itu ya tadi ya Mbak, krisis PD akan fisik ya, mungkin adalah beberapa orang yang merasakan itu gitu, nggak semua orang bisa dengan semudah itu gitu ya, bisa menerima perubahannya yang baru gitu. Nah, tapi kita bicara tentang mungkin perubahan mental itu tadi ya Mbak Astra, kamu juga sempat mention tentang hormon kita yang belum kembali 100% lagi gitu ya, karena udah habis naik ribuan gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih bisa terjadi krisis percaya diri pada ibu gitu ya, dalam segi mentalnya ya. Kalau misalnya aku kasih contoh sedikit gitu, misalnya dulu kita kalau foto selfie
di HP terus diupload itu santai-santai aja gitu. Nah pas udah jadi ibu gitu ya, mau foto itu tuh pasti ada banyak kecanggungan, ada banyak konsiderasi gitu ya. Atau kadang-kadang malah aduh nggak pede deh gue foto sendiri, gue mau foto sama anak gue aja deh, atau enggak isinya HP isinya muka anak semua gitu ya, sampai kita kalau mau nyari foto sendiri tuh bingung karena udah nggak ada foto yang baru gitu kan, isinya galeri HP tuh isinya foto anak semua. Nah itu kenapa ya Mbak kita bisa merasakan hal itu? Kalau yang dari kita obrolin nih kelas yang aku ajarin namanya kelas menjadi ibu, dimana kita ngomongin where are you in motherhood map, kita ngomongin perubahan fisik, emosional, spiritual menjadi ibu. Kita juga ngomongin soal ini, kenapa sih jadi nggak percaya diri, karena kita bukan di teritori kita yang sama lagi, ya nggak sih? Kalau dulu kan semuanya looks familiar, feels familiar, feels comfortable. When you becoming a mother and then you see your body changes from this small girl into this huge mom because you have baby inside your tummy, and then after that you have to release. Kan ada satu momen, ingat gak sih waktu kita habis lahiran, regardless you have cesarean, regardless you have vaginal birth, pasti ada perutnya tuh kayak, kok perut gue tiba-tiba kosong ya. Ada momen itu belum balik pas habis lahiran, kayak kosong, bener-bener kosong, aneh banget gak sih? I think at that moment ya, because we never acknowledge that, we never acknowledge that we change, right? And then ketika kita lihat ke kaca pun kita nggak acknowledge perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Kita nggak acknowledge juga bentuk vagina kita. Siapa yang terakhir kapan terakhir ngelihat vagina sendiri? Nggak tahu, aku tuh udah nggak membuka lembaran lama lagi tuh kayaknya. So looking out to your vagina, looking out to your womb, itu tuh juga penting. So you're connected with your body, you're connected with who you are, and you're ground. Of course, dengan tadi ya, eksplorasi. Kadang-kadang kalau jadi ibu yang dieksplorasi looknya selalu anak kan, beli baju anak. Ya nggak sih? Kayaknya itu kalau kamu ngapain deh, ulang tahun kita tuh udah nggak penting. Yang penting anak kita keren dekornya. Ulang tahun. Padahal nah itu tadi, I think kita nggak pernah selebrasi dan kita nggak pernah grieving. Karena ingat, ketika kita melahirkan, kita tak hanya euforik melahirkan, ada satu anak yang kita lahirkan ke dia, tapi kita juga kehilangan. Ada satu bayi dalam perut kita yang kita hilang. Ada proses perpisahan. When the center of the world is you when you're pregnant, and the center of the world move to this little baby who needed you. And that big transition itu kayaknya yang banyak banget bikin ibu nggak sadar kalau dia tuh nggak percaya lagi sama dirinya dan semua dikerahkan ke anaknya. Padahal hakikatnya you cannot be a good mom, you cannot be a happy best mom if you never ever appreciate yourself, because appreciating yourself means that your child is being appreciated. Gitu sih. I see. Dear. Wow, that's a big word ya. Jadi memang kadang kita tuh suka ini ya Mbak, jadi lupa ya kalau misalnya kita tuh bukan vending machine gitu ya. Once the baby is out dan kayak ya udah gitu, kayak all the focus cuman kayak di bayinya aja. Kita tuh lupa tentang meng-acknowledge perasaan kita yang baru, transitioning kita mungkin dari gadis gitu ya, terus tiba-tiba seorang ibu gitu. Jadi kayak kita lupa untuk menyadarkan aku pun terlahir juga gitu ya, menjadi seseorang yang baru gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya Mbak soal ya krisis percaya diri gitu-gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mbak Astra cara untuk kita bisa getting our mojo back lah gitu kan? Maksudnya kita nggak selamanya merasa bingung di badan kita yang baru gitu. Gimana sih caranya kita bisa perlahan mulai berkenalan lagi sama diri yang baru, mulai percaya diri lagi gitu? Okay, it's really great question. Gini Dir, the first thing to heal, the way to heal yourself is talking about your birth. Obrolin persalinanmu, karena itu transisi mark gitu ya, satu transisi yang gede banget. Siapa yang ada di situ? Kenapa ada di situ? Apa yang menyenangkan? Apa yang traumatis? Apa yang kamu pengen bawa di kelahiran berikutnya? Apa yang pengen kamu tinggalan? What wisdom you have? And then what trauma you don't wanna have. Jadi diobrolin kelahirannya, terus postpartumnya, masa itu juga diomongin. Ketika kedua-duanya udah diomongin, di-acknowledge lagi. Kirim satu surat, tulis satu surat buat dirimu yang lama, and say goodbye. That you are no longer the same person. Dear Audira, dear Astra,
I think you are great, you are wonderful, but it's time to move on because I'm no longer that person. I am now a new me. I'm no longer size 4. Apparently I'm now size 10. And I'm okay. It's hard. And also I think afirmasi sih ke diri. Kapan sih kamu terakhir muji diri kamu sendiri ya? Kayak Udah gak inget ke ya? kaca ke kaca terus sayang gitu. I love you, I'm worthy gitu. I'm worthy, saya tuh berharga, saya cinta banget sama diri saya sendiri. And if you do that for like 2 weeks, tell me, please tell me, pasti aku yakin ada pergeseran makna buat dirimu habis itu. Wow, oke. Nah, jadi itu PR-nya ya untuk teman Workplay yang mungkin mendengarkan. Salah satunya adalah yang pertama, tulis surat untuk dirimu yang lama. Memang kita butuh saying goodbye ya Mbak Ashra ya. Memang terkadang ada chapter yang harus kita tutup untuk kita bisa membuka lembaran baru lagi gitu. Karena memang harus kita akuin, we are no longer the same person. Jadi kita ketika anak itu lahir, kita pun terlahir menjadi orang yang baru gitu. Jadi we have to acknowledge that. Mbak Ashra, aku juga pengen nanya deh. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga merasa aku kayaknya butuh deh bercerita tentang perjalananku menjadi seorang ibu ya, mungkin melahirkan gitu kan. Tapi kayaknya aku merasa canggung kalau aku harus cerita dengan temanku atau mungkin orang tuaku. Kemana mereka bisa bercerita, Mbak Ashra? Yes. Jadi kalau di Halo Ibu itu kita punya namanya pengakuan ibu. Kalau kamu pengen cerita, kamu boleh cerita. Terus udah gitu, ini anonim biar nanti komen ibu-ibu yang lain bisa ngebantuin kamu. Terus kalau kamu pengen lebih, come to our meditation session every Monday, and then let's do affirmation together. And pour your story, karena kita selalu encourage kamu untuk release everything inside of you. Kalau if you want more, come to our lingkaran ibu. There's gonna be one, tapi in December or January kita punya itu juga. Lalu kalau kamu pengen lebih juga, yes, come to kelas menjadi ibu and share your story sambil ikutan gimana sih acknowledge all the feeling that is inside of you and acknowledging all you need to know of becoming a mother. Karena kadang-kadang menjadi ibu itu bukan sesuatu yang natural, tapi sesuatu yang perlu diterima perlahan. Gitu, Audira. Iya, betul banget sih. Sesuatu yang harus kita terima perlahan. Thank you so much for the eye-opening sharing ya Mbak Ashra. Semoga juga bisa membantu untuk teman Workplay yang mendengarkan podcast ini. Mbak Ashra, semoga sehat-sehat selalu dan sampai kita ketemu lagi ya. Udah lama banget ya ketemu. Iya, ya ampun. Terima kasih banyak ya Audira. Aku senang banget diajakin. Terus aduh, Workplay, aku tuh pengen banget kalau kerja susah. Kalau kerja masih aku tinggal taruh sama hijab, bisa kerja di situ. Aku kangen banget. Semoga bisa segera buka ya. Betul. Dan pandemi Mbak, berakhir. Semoga. Amin. Thank you so much Mbak Ashra from Halo Ibu. Thanks ya Mbak Ashra. Oke, bye.